Halo sahabat pancing, saya Budi Salomo. Saya punya ada dua garapan, satu reel Daido Kopaspin W1000 dan Kamikaze High Power yang ukuran 5000. Coba lihat kita kendalanya. Dia los di sini, bisa diputar. Ya, coba kita lihat. Oh, berat ke depan, berat, tidak bisa diputar ke depan. Nanti kita bongkar satu-satu. Di sini ada anak yang ini, saya punya orang ditinggal ini dengan ini, dia pernah bongkar, ada baut kecil. Satu lagi ada yang ini, kendalanya saya coba lihat dulu. Main gearnya yang rusak, dia sering los, main gearnya yang rusak ya. Nah, nanti yang ini saya bongkar di part yang video yang kedua. Yang ini kita coba bongkar ya, yang Kamikaze, biar teman-teman semua, teman-teman angler semua pada tahu, berani bongkar juga reel pancingnya masing-masing, karena kalau kita servis lumayan mahal kan. Nah, coba kita buka spoolnya. Oke, kita coba lihat apakah dia nanti bagian mesin dalam yang rusak atau cuma hanya di bagian depan di atas. Kalau cuma bagian atas saya tidak perlu bongkar yang dalam. Kita bongkar yang ini dulu. Nah, kelihatan ya, yang ini kita bongkar bautnya. Beda dengan bongkar baut yang lain, kita ini berlawanan arah, justru berlawanan arah ke kanan kita bukanya, kalau nutup ke kiri. Rata-rata pancing seperti itu semua. Oke, kita taruh, lalu kita ternyata ini sudah dimodifikasi, bukan aslinya. Biasanya ini sudah plat besi, ini sepertinya sudah hilang, dia ganti dengan plastik. Mari kita buka yang ini. Kita buka, jangan lupa ya, baut-bautnya ditaruh di tempat seperti piring atau lepe atau segala macam lah, pokoknya terkumpul, jangan tercecer. Kalau tercecer 1, 2, 3, khawatirnya nanti nggak bisa normal lagi pancingnya. Nah, kita buka. Oke, jadi biar teman-teman nanti, teman-teman angler berani buka sendiri, nggak perlu servis, biaya mahal. Ini cukup bongkar sendiri. Awalnya saya nggak pernah belajar, saya autodidak melalui YouTube segala macam. Jadi macam-macam reel saya pernah bongkar, karena saya juga punya beberapa reel yang saya gunakan untuk fisik mancing. Jadi ada pir di sini, di snap untuk lock maju mundur, ada pir di sini. Pirnya biasanya kalau maju mundurnya bermasalah atau dolos, itu biasanya pirnya lepas. Tapi ini kan kondisinya tidak los, kadang-kadang dia maju macet. Nah, ini jadi masalah. Kita mau lihat, karena reel ini sudah dibongkar sama pemiliknya, kita lihat masalahnya di mana. Oke, saya coba buka gigi kuningnya ya. Ini kebetulan kuningan. Kita buka ini hati-hati. Kalau yang di Kamikaze ini ada sebesar rollnya, ini ada seperti biji-biji besi di dalam sini, itu hati-hati jangan sampai tercecer dan hilang. Kita buka bearingnya, ini bearing ya. Ini kalau bisa setiap saat dikasih pelumas ataupun grease yang khusus untuk pancing. Tapi kalau untuk pelumas bisa pakai BB oil ataupun pakai ini minyak mesin jahit, lebih awet, biar lebih awet, tidak cepat berkarat.
Nah, saya sudah lihat kendalanya di sini, ternyata di sini kendalanya di sini. Di sini dia tidak lengket dengan pasangannya, nggak sesuai dengan dudukannya. Jadi kalau saya perkirakan ini pemasangannya terbalik. Pemasangan terbalik. Ini tidak muncul di sininya, tidak muncul, jadi tidak bisa klop. Terbalik, jadi kita coba bongkar, lepas. Ya, hati-hati, ini ada biji-biji besinya di sini. Jangan sampai hilang atau tercecer. Ya. Coba kita balik. Ya, begini. Nah, muncul dia. Muncul. Berarti ini tepat, berarti pemiliknya yang awal bongkar, dia pasang tidak pas atau terbalik. Nah, kalau sudah pas, dia bisa dikunci. Kunci begini ya. Klop. Nah, klop. Klop ya. Nah, bentar ya. Pemasangannya pas jangan seperti ini, kita pasang dulu. Kita kembalikan seperti semula. Nah, baru kita taruh ini ya. Ini oke, sudah klop ya. Hati-hati, baru kita pasang kembali. Pastikan posisi ini dudukannya masuk ke lubang. Sorry terbalik begini. Nah, posisinya begini. Nah, oke, kondisi sudah bagus. Ini ya, kita pasang kembali bearingnya. Iya, jangan lupa pasang pirnya. Pirnya dipasang, jangan sampai terlupa. Kalau ini tidak terpasang, nanti dia bisa maju mundur relnya. Kalau ditarik ikan dia los, tidak mau tertahan. Kita pasang pakai ya. Ini sebenarnya pirnya bukan aslinya, ini pirnya sudah diganti menurut saya, bukan aslinya. Saya sudah diganti ya. Kebesaran harusnya cukup pakai pir-pir yang dari korek mancis itu bisa digunakan sebenarnya, karena lebih kecil. Oke, sudah terpasang. Nah, yang tadi ada part yang dia tidak pasang ini. Nah, ini sebenarnya di sini penutup dari komponen-komponen ini. Penutupnya kita tutup begini. Klep. Nah, coba kita tes. Smooth. Mundur nggak bisa. Berarti ini sudah normal. Ini sudah normal, sudah bagus. Maju lancar, mundur nggak bisa. Berarti ini sudah fix ya, sudah fix. Kita pasang kembali, pasang kembali. Ini tadi kita pasang, ini harusnya besi tapi dia sudah ganti dengan plastik. Pemasangannya harus tepat, tidak boleh ini terbalik juga, karena sesuai dudukan dengan posisi baut nantinya. Kita coba teman-teman supaya bisa bongkar sendiri di rumah tanpa servis ke tempat servis pancing. Sebenarnya mudah kalau ada keberanian. Kalau misalnya takut lupa, setiap bongkar difoto, harus belajar.
Jangan lupa paling utama itu bagian yang motorik atau sistemnya bergerak itu harus dikasih pelumas. Jangan sampai berkarat, terutama pemancing angler yang di laut ya. Angler di laut itu karena air bergaram, komponen-komponen mudah berkarat. Kalau berkarat dia yaitu reel sering macet karena bearing yang sering diserang ya. Kasih pelumas. Nah, kita sudah pasang dengan baik, kuat ya. Jangan lupa kita pasang kembali ya, kita pasang kembali. Kemudian nah ini penutupnya jangan lupa, biasanya ini hanya satu, letaknya posisinya di sini. Oke, menguncinya itu berlawan arah ke kiri. Kalau biasanya drat-drat lain kan ke kanan, mengunci ini ke kiri. Ke kiri. Ambil pakai tang saja, cukup tang. Kalau tidak ada kunci pas, cukup tang. Jangan terlalu kencang sekali, takutnya dia kalau semakin terlalu kuat dia menekan bearing atau komponen di dalam, menyebabkan dia macet ya. Secukupnya ya, secukupnya. Oke, rasa sudah terkunci, cukup. Nah, kita pemasangan ya, ini banyak yang sering terbalik pemasangan ini. Di sini ada semacam seal di sini di atasnya. Ini di bagian atas seal. Sebenarnya di bawah ini ada ring C, cuman ini saya rasa sudah hilang. Teman-teman angler, video ini saya pemula, jadi mungkin banyak kesalahan. Tolong senior susu kita kasih pembelajaran lagi ke saya. Oke, kita pasang, sudah klop. Pastikan oh sorry, ada satu hal yang saya terlupa. Pemilik tadi memberi saya komponen yang belum terpasang, ada baut kecil, paling kecil diantara komponen baut yang lain ya. Ini kecil. Ini fungsinya sebenarnya untuk dipasang di sini agar kunci ini tidak mudah terlepas atau terputar. Makanya tadi saya bilang jangan sampai terlalu kencang, cukup diganjal dengan ini, dia tidak mau terputar. Dia biasanya di sini satu, kedua biasanya ada di sini. Di dalam nggak kelihatan ya, di dalam biasanya ini ada pengikat pir, biasanya ada pakai pir ataupun pakai untuk reel yang berbunyi. Nah, di sini bagian komponen ini. Nah, di sini biasanya yang paling kecil, cuma di situ. Oke, kita pasang. Nah, kita pasang. Bagus Pak pancing. Nah, kita pasang di bagian dalam. Dia ada beberapa titik, biasanya reel ada dua titik biasanya ya. Ada 2 titik, ada yang 3 titik. Tidak ada 1 titik, biasanya 2 titik paling sedikit. Bagian dalam kita masukkan. Nah, yang ini harus dipastikan kalau sudah dipasang, pastikan dia berbunyi menjerit. Ini bunyi termasuk nyaring kamikaze ini lumayan bagus karena spoolnya sudah besi ya, jadi bunyi nyaring. Nah, begini, ini berarti sudah oke. Justru karena ada bunyi ini, serunya pemancing adalah bunyi ini. Kalau ditarik ikan, krik krik kring kring, nah itu dia paling seru sekali. Jadi pastikan dia harus berbunyi, baru kita tutup ulang. Coba kita tes. Ini sudah selesai, kita tes ya. Kita tes apakah saya bisa memperbaikinya ya. Sebut mundur tidak bisa, nanti berarti locknya ini sudah
beres. Ini baru kalau kita off kan dia bisa maju mundur, kita lock dia bisa maju smooth tapi tidak bisa mundur. Oke, pancing ini sudah berarti sudah fix, sudah bisa dipakai kembali. Dan yang untuk daido Kompas Spin 1000 dia pemiliknya pakai untuk UL apa namanya, gigi payung orang bilang, atau drive gear atau main gear. Nah ini ompong, jadi kita nanti buka di part yang kedua, video yang kedua. Dan teman-teman angler menyukai video saya, terima kasih.